Bapa di dalam surga, Engkau yang terlebih dahulu mencari kami, bukan ketika kami baik, bukan ketika kami sudah melakukan hal-hal yang benar, tetapi firman-Mu berkata ketika kami berdosa, Engkau mencari kami, Engkau mengampuni kami, bahkan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah membayar semua dosa dan kesalahan kami di dalam pengorbanan, di dalam kematian Kristus di kayu salib yang juga baru kami rayakan di Jumat Agung, dan juga kebangkitan Kristus di dalam Paskah. Semua itu karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang limpah bagi kami semua. Saat ini juga Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berdoa dan juga merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dan kasih Allah yang begitu besar. Berkati dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau juga yang bekerja di tengah-tengah kami dan bagi kami masing-masing pribadi lepas pribadi, agar setiap kata-kata kebenaran firman-Mu itu menjadi hidup, menguatkan kami, memperbaharui hidup kami, dan kami memiliki hidup yang juga berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa bertumbuh. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan share screen. Tema kita malam hari ini adalah kasih yang menyelamatkan dunia. Jadi faktor kasih itu yang menyelamatkan dunia, bukan manusia, tetapi Allah di dalam kasihnya menyelamatkan dunia, yaitu kita umatnya, umat pilihan Allah. Ya, dunia bisa merupakan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi juga dunia yang diselamatkan oleh Allah. Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Mari masing-masing baca lagi ayat ini, tidak usah buka mic. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Saya sering memberitahukan dan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata percaya itu bisa diterjemahkan dengan kata beriman. Iman adalah anugerah, percaya itu adalah anugerah. Ya, jadi bukan muncul dari hati kita sendiri, bukan tiba-tiba dapat wangsit, bukan tiba-tiba hati kita berubah lalu percaya kepada Allah, bukan. Kata percaya itu adalah iman dan dianugerahkan oleh Allah. Jadi di sini dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya atau kepada Yesus tidak binasa. Yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini yang jadi problem dalam hidup manusia, kan? Nah, kata tidak binasa itu artinya apa? Kita akan bisa memahami dengan jelas, karena di dalam dosa kita semua akan binasa. Ya, nanti ada ayat-ayat yang akan saya keluarkan. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Dalam dosa kita semua atau semua manusia akan binasa. Bukan sekedar hanya mati fisik, tetapi kata maut, ya, upah dosa ialah maut di dalam Roma 6 ayat 23,
itu dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Nah, kata maut itu adalah neraka atau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Mati fisik, yes, pasti. Tetapi yang lebih mengerikan adalah berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, dikatakan tadi di atas ya, bagian daripada Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak mati, tidak binasa, tidak mengalami maut, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Beroleh hidup kekal itu justru mengakibatkan kita disatukan kembali. Tidak mengalami maut, tidak terpisah dari Allah, tetapi kita kembali dipersatukan. Kita kembali dalam iman, dalam anugerah Allah, disatukan kembali. Sehingga kita tidak terpisah dari Allah, tetapi menjadi bersama dengan Allah. Bukan di dalam kekekalan nanti saja, bukan. Tetapi sekarang ini kita sudah memiliki persekutuan dengan Allah. Kita sudah memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal. Jadi sekarang ini kita sudah real, benar-benar dipisahkan dari maut itu. Benar-benar kita sudah dibebaskan dari kematian kekal. Benar-benar keterpisahan itu sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah, sehingga tidak akan lagi kita menerima kebinasaan itu, karena Roh Kudus bahkan sudah ada di dalam diri kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Saat ini, detik ini, semua orang Kristen sudah bersatu lagi dengan Allah. Bahkan kita mempunyai kelebihan. Ya, kita memiliki kelebihan dibanding orang perjanjian lama. Di perjanjian lama, umat Allah tidak memiliki Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka secara menetap. Sejak peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, semua orang Kristen, semua orang beriman, semua yang dapat anugerah iman, ya, memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, memiliki kesatuan dengan Allah, ya, memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal, memiliki relasi dengan Allah, dan akan memperoleh persekutuan yang kekal di dalam surga nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, dampak kejatuhan dosa manusia itu ya jadi masalah yang sangat besar bagi manusia dan bagi Allah. Sampai sekarang Allah mau menyelesaikan. Maksudnya masih berurusan dengan keselamatan umat Tuhan tentunya. Saat ini Injil diberitakan. Banyak penginjil-penginjil yang memberitakan Injil di kota-kota, di penjara, di rumah sakit, ke desa-desa, dimanapun di seluruh dunia ini Injil diberitakan. Karena apa? Ada dosa yang sudah merusak hidup manusia, dan ada orang-orang yang Tuhan masih mau selamatkan. Nah, poin kedua, dosa itu sendiri merusak manusia. Apa yang dirusak oleh dosa? Motivasi, ya, mental, kerohanian manusia mati, terpisah dari Allah. Lalu keinginan manusia, keinginan daging manusia setiap saat. Sekarang pun sesudah Kristen kita masih memiliki keinginan daging yang bisa membuat kita melakukan dosa, yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan, ya, bisa jatuh lagi dalam dosa. Ya, dosa itu begitu merusak. Semua manusia telah berdosa di Roma 3 ayat 23. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah kematian kekal atau maut atau terpisah dari Allah. Dan poin kelima, manusia tidak berdaya atas dosa. Bukan hanya seluruh dosa. Satu dosa kecil saja tidak ada manusia yang bisa menghapusnya. Satu dosa kecil saja tidak ada yang bisa menghapusnya. Nggak bisa kita pernah menghapus dosa kita.
semenjak kita lahir ke dalam dunia, tidak ada satu dosa yang pernah kita hapus. Berarti apa? Ngumpul, numpuk. Numpuk. Hari ini pun kita numpuk dosa, bukan mengurangi dosa. Betul? Siapa hari ini yang tidak melakukan dosa? Coba. Nggak ada. Ya, baik pikiran, motivasi, bahkan perbuatan, sikap, ya kata-kata, apa saja hari ini bisa kita melakukan sesuatu yang bersifat dosa, karena dosa itu merusak. Sehingga sifat natur kita, natur kedagingan kita kan tidak hilang ketika kita menjadi orang Kristen, karena kita masih daging. Ya, Alkitab bilang apa? Roh penurut, daging lemah. Nah, hari ini lebih banyak kita menuruti keinginan roh kudus, ya, buah roh yang ada di dalam Galatia. Apakah kita juga memiliki relasi yang baik dengan Roh Kudus? Atau kita justru sekarang hari ini lebih banyak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, iri hati, kesombongan, bahkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dampak dosa dan dampak merusaknya itu masih ada sampai sekarang. Sehingga kita perlu selalu hidup bergantung kepada Allah, hidup dalam ketaatan, dengan komitmen, disiplin, kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan, baru kita bisa melawan keinginan daging kita, bukan menghapus. Sekali lagi, kita tidak bisa menghapus dosa kita, satu pun gak bisa. Luar biasa ya, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, dosa kita berjubel luar biasa ya. Jadi dosa itu sangat-sangat merusak dan gak bisa dilawan oleh manusia, yang gak bisa diselesaikan oleh manusia, sehingga Allah harus menyelesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini: mengapa Allah lebih memilih menyelamatkan kita dengan kematian Yesus di kayu salib daripada membiarkan kita binasa? Yesus menjadi manusia bukan peristiwa mudah. Allah menjadi manusia bukan peristiwa mudah. Allah mau menjadi manusia itu sesuatu yang luar biasa. Nggak ada di antara kita yang mau direndahkan, mau dihina, diturunkan derajatnya, nggak ada. Tetapi Allah, Yesus yang adalah setara dengan Allah, ya, dia setara dengan Allah, dia merelakan dirinya untuk menjadi manusia, untuk menderita, untuk mati di kayu salib, dan itu menjadi pilihan utama Allah di dalam Yesus. Kenapa? Alasannya apa? Ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 bagian awalnya. Karena kasih Allah sangat besar. Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Karena dia adalah kasih. Tetapi bukan hanya kasih, dia adalah juga adil, kan? Adil artinya dia harus menghukum dosa. Harus, manusia kalau dihukum binasa semua, mati semua, akan masuk neraka semua. Jadi kalau hanya keadilan yang dijalankan, semua manusia akan mati. Nah, supaya manusia tidak mati, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang beriman kepadanya, supaya setiap orang yang mendapat anugerah iman itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah kasihnya besar, mengaruniakan Yesus Kristus agar yang beriman, yang dapat anugerah iman maksudnya, ya, tidak binasa, yaitu kita semua yang sudah dapat anugerah, sudah dapat iman, sudah dapat Roh Kudus, sudah dapat penebusan Yesus di kayu salib, tidak akan binasa, tidak mengalami maut, tidak terpisah dari Allah, melainkan memperoleh hidup yang kekal, termasuk
bersekutu dengan Allah. Jadi maut itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan orang Kristen. Karena apa? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Keselamatan sudah diberikan kepada kita sehingga kita tidak akan lagi mengalami maut. Tidak akan mengalami maut, semua karena kasih Allah. Allah memilih menyelamatkan kita untuk kita diselamatkan melalui kematian Yesus di kayu salib daripada membiarkan kita binasa. Jadi karena Allah mengasihi kita, Allah peduli pada kita. Kasih Allah besar kepada kita masing-masing. Dia memberikan Yesus kepada kita masing-masing, ya, sehingga kita tidak akan binasa sama seperti dunia yang ditebus Allah. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang ditebusnya. Jadi bukan semua orang diselamatkan. Karena tidak semua orang menerima Yesus, tidak semua orang percaya pada Yesus. Ya, orang percaya pada Yesus juga bukan karena maunya manusia, tetapi anugerah daripada Allah. Nah, di ayat 17 dikatakan di sana apa? Mari kita ucapkan, kita baca tanpa menghidupkan mic. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberitahukan bahwa kata dunia bisa berarti dunia yang diselamatkan, bisa berarti dunia yang menolak Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang, dunia menolak saya. Kita pun bisa menerima Yesus karena dapat anugerah. Kita bisa dan mau menerima Yesus bukan karena kita mau, bukan karena hati kita mau, bukan karena pikiran kita mau, tapi dapat anugerah supaya kita mau. Dapat anugerah supaya kita percaya. Dapat anugerah supaya kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jadi kata dunia ini berlaku untuk kita, bukan untuk seluruh dunia. Sebab Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, dan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi kita, dunia yang diselamatkan. Ya. Jadi kita memang akan dihakimi. Allah bilang apa? Alkitab banyak sekali ayat mengatakan kita akan dihakimi ketika Yesus datang yang kedua kali. Nanti. Makanya belum ke surga karena akan dihakimi kan. Yesus harus turun dulu ke dunia. Ya, ada penghakiman, bentuknya seperti apa tidak dijelaskan. Ya, hasilnya seperti apa tidak dijelaskan dengan detail, itu masih rahasia. Tetapi ada penghakiman. Penghakiman juga ada yang bersifat saat ini di dunia ini. Tuhan membalas semua manusia berdasarkan perbuatannya, baik atau tidak baik. Jadi ada ganjaran, ada hukuman Tuhan juga sekarang ini. Nanti juga ada penghakiman yang final ketika Yesus datang. Nah, di sini dikatakan apa? Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Ketika Dia datang sebagai manusia, menjadi manusia, bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Tidak seluruhnya. Ya, banyak ayat Alkitab menentukan, memilih. Kata memilih, aku memilih kamu. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku memilih kamu. Kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita jadi orang Kristen. Sebelum kita lahir, sudah dipilih. Sebelum kita lahir. Ya, Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, Allah mengampuni dosa kita. Bukan ketika kita jadi baik, bukan sudah rohani, bukan sesudah melayani baru dipilih, bukan. Tetapi ketika kita masih berdosa, bahkan 2000 tahun lalu dosa kita sudah diampuni. Nah, jadi kedatangan Yesus itu sudah dalam rencana kekal Allah. Allah rela, kerelaan Allah Bapa mengutus Yesus supaya menjadi manusia,
Dan kerelaan Yesus mau menjadi, menderita dan mati. ya, Bapak Ibu tolong matikan mikrofonnya ya kalau masih ada yang hidup. Ya selalu begitu, ingat kalau ada yang khotbah matikan mikrofon. Oke, jadi keselamatan itu rencana kekal Allah. Allah Bapa itu rela. Ya, di dalam kitab Filipi dikatakan walaupun dalam kesetaraannya sebagai Allah, Yesus rela mengosongkan keilahiannya untuk sementara waktu lalu menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu kerelaan Yesus. Yesus rela. Efesus 1 dikatakan apa? Karena kasih, karena hikmatnya, karena kerelaannya. 3 kata. Karena kasih, karena hikmatnya. Jadi Allah bukan bodoh, bukan salah memilih kita, enggak. Hikmat Allah tak terhingga, tak terbatas, memilih Bapak, Ibu, dan saudara dan saya supaya masuk surga. Dalam hikmat, dalam kerelaan, dalam kasih. Bapak Ibu bisa baca Efesus 1. Allah menyelamatkan kita dalam kasih, dalam hikmatnya, dan dalam kerelaan. Bapa rela mengutus Yesus. Siapa di antara Bapak Ibu yang rela anaknya dipukulin, ditendangin di depan jalan, digantung? Ada nggak? Terus diam aja, nggak mau tolong, padahal sanggup menolong. Bapak Ibu coba bayangkan, anak Bapak Ibu dan saudara di depan rumah, orang dihina orang, lalu Bapak nggak mau tolong. Itu yang terjadi dengan Yesus ketika penyaliban. Lalu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya Yesus pun sanggup membunuh semua orang yang ada di sekitar salib itu. Betul Bapak Ibu? Yesus sanggup memanggil 1 batalion, legion pasukan malaikat. Malaikat lebih banyak jumlahnya daripada setan, sepertiga yang jatuh. Ya. Jadi 1 malaikat aja bisa membunuh 180 ribuan orang di perjanjian lama. 1 malaikat, apalagi semua. Tetapi Yesus tidak lakukan. Dia rela ditusuk, rela ditampar, rela dihina, rela direndahkan, rela mati di salib sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuannya. Dia rela menderita sebab pengampunan, penebusan harus terjadi di kayu salib melalui kematiannya. Jadi kerelaan Bapa di surga merelakan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dengan kematian di kayu salib, plus kerelaan siapa? Yesus rela menderita, rela disiksa, dihina, direndahkan, bahkan rela mati di kayu salib supaya apa? Penebusan terus berjalan dan sempurna dijalankan. Nah, di ayat 18 dikatakan begini, siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Upah dosa ialah maut. Tuhan tidak perlu mendorong mereka ke neraka. Bukan karena Tuhan jahat mendorong mereka ke neraka, tetapi akibat dosa adalah hukuman. Ya Bapak Ibu, kalau orang masuk penjara bukan karena polisinya jahat, bukan karena hakimnya jahat. Ketika dia hakimi, dia adili orang pembunuh atau apa saja kasus-kasus kriminal. Ya, kalau Bapak Ibu baca atau lihat nonton di medsos, ada seorang anak membunuh ibunya, memutilasi ibunya, potong-potong badan ibunya, dibakar. Karena apa? Dia hutang, dia ambil emas ibunya hanya 30 juta untuk dijual, untuk bayar pinjol. Ya terjebak pinjol, dia ambil emas ibunya,
Lalu dimutilasi ibunya, dikubur, dibakar, tapi ketahuan, polisi langsung tangkap dia. Apakah kalau dia masuk penjara karena polisinya jahat? Enggak dong. Karena dia membunuh ibunya. Karena dia melakukan kriminal yang sangat jahat. Sama manusia dimasukkan neraka bukan karena Tuhan jahat, tapi karena perbuatan manusia. Dosa manusia itu sangat jahat, dan dosa manusia itu membuat manusia tidak boleh ada di depan Tuhan karena Allah tidak bisa melihat dosa. Nah, di sini dikatakan yang percaya pada Yesus tidak dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus di Zoom ini tidak akan dihukum Allah. Siapa yang percaya pada Yesus digeser ke baru-baru tidak akan dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus di dunia ini tidak akan dihukum. Tetapi yang tidak percaya sudah berada di bawah tuntutan, dakwaan, hukum. Ingat tadi saya bilang apa? Orang masuk penjara bukan karena polisi jahat, bukan karena hakim jahat, tapi orang itu melakukan tindakan kejahatan. Sama, manusia masuk neraka bukan karena Allah jahat memasukkan ke neraka atau membiarkan dia kecemplung ke sana, tapi karena ada kejahatan yang sudah dilakukan. Sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kenapa dia tidak percaya ke dalam nama Anak Tunggal Allah? Lalu kenapa Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada nama Anak Tunggal Allah? Kenapa coba? Bisa jawab nggak? Kenapa ada orang tidak percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah? Kenapa? Lalu kenapa Bapak, Ibu, dan saya percaya dalam nama Anak Tunggal Allah Bapa? Kenapa kita percaya? Karena dapat anugerah. Kenapa yang lain tidak percaya? Karena tidak dapat anugerah. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bisa jadi orang Kristen karena anugerah. Bukan karena kita baik. Bukan karena perbuatan kita baik. Bukan karena sudah melayani, enggak kena. Roma 5 ayat 8 bilang apa? Kita diselamatkan ketika masih berdosa. Jadi ini ayat menegaskan kepada kita mengenai anugerah. Keselamatan itu anugerah, ayat 18 ini. Orang tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah karena dia tidak dapat anugerah. Kita percaya pada Yesus karena anugerah. Bersyukurlah. Dan bukan karena kita hebat, bukan karena pintar, bukan karena apapun sehingga kita dapat anugerah. Karena kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita semua. Amin. Nah, di ayat 19 saya hanya bahas sampai ayat 19 saja. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Aku adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ya, manusia semua, kita adalah manusia. Ya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih suka dosa. Dalam dosa manusia nggak mungkin mau menerima terang. Kita hidup benar saja nggak gampang. Kita hidup jujur saja belum tentu diterima. Bahkan di kalangan gereja, di kalangan persekutuan, di kalangan kekristenan, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada yang menolak kejujuran, ada yang berpura-pura, ada yang main topeng, macam-macam itu. Ya, karena apa? Kedagingan kita tadi saya bilang. Kecuali kalau kita taat, belajar rendah hati, takut Tuhan, konflik akan berkurang. Ya, kesombongan akan berkurang, topeng akan berkurang, apapun akan berkurang kalau kita belajar taat, dan akan ada damai, ada sukacita dalam persekutuan kita di gereja. Kalau semua taat kepada Tuhan, hasilnya adalah damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Tetapi dunia dikatakan, dunia menolak kebenaran, dunia menolak terang, walaupun sudah datang, karena dosa itu nggak mampu menerima terang. Ya, jadi
Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan mereka jahat. Perbuatan manusia itu jahat. Kita pun masih bisa berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat baik, dia menerima terang. Ya, di ayat berikutnya, orang yang berbuat jahat karena dia menolak terang. Bagaimana orang Kristen sudah diselamatkan tapi hidup dalam kegelapan karena tidak taat kepada Tuhan. Ya, dan hidupnya tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah kisah di New York berapa puluh tahun lalu. Ini ada filmnya Nicky Cruz dulu puluhan tahun lalu. Ya, ada filmnya, saya pernah nonton yang main Eric Estrada sebagai penjahatnya. Nah, jadi di beberapa puluh tahun lalu ada geng yang dipimpin oleh Nicky Cruz. Ya. Dan ketika mereka di jalan, mereka tuh menguasai ya New York, melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan, kriminal. Suatu kali ketika mereka duduk di jalan, penginjil David Wilkerson datang ke mereka. Ini sesuatu yang berbahaya kan? Ini mendatangi grup geng yang sangat brutal dan mereka sangat berkuasa waktu itu. Si David ini bilang kepada Nicky, Yesus mengasihimu. Wah, itu kalimat yang nggak disukai sama dia. Jawaban Nicky apa? Aku bisa membunuh kamu. Ya, waktu David bilang Yesus mengasihi kamu, ya, jadi David ini mau bilang itu kan kata-kata Tuhan Yesus, kata Alkitab. Dan David Wilkerson ini ingin memberitakan kasih Yesus, pengampunan, bahkan kepada pemimpin geng yang paling brutal, paling kasar pada waktu itu. Waktu Nicky bilang, aku bisa membunuhmu, ya, Wilkerson jawab gini, kamu bisa memotong tubuhku jadi 1000 bagian, dan setiap bagian akan tetap berkata, Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Lalu si Nicky ini diam, ya, dengan kalimat, kamu bisa memotong tubuh saya jadi 1000, tapi setiap potongan tubuh saya itu akan berkata, Yesus mengasihi kamu. Ternyata kalimat itu menggugah dia, dan akhirnya saat berikutnya dia bertemu lagi, ya, dan dia mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus, dan dia bertobat dan dia berhenti menjadi pemimpin daripada gengnya waktu itu. Jadi kasih Tuhan diberikan juga kepada Nicky. Kenapa Nicky bisa percaya? Karena Nicky juga target anugerah Allah dalam kekekalan. Bukan karena waktu itu dia berbuat baik, hatinya bertobat, karena dirinya sendiri saja, bukan. Karena Roh Kudus memang sudah juga berbicara kepada dia. Orang yang sekeras apapun, kalau memang sudah dipilih Tuhan, dia bisa bertobat. Nah, Agustinus dari Hippo, ya, yang sekitar abad keempat, ya, dia juga menjadi seorang teolog yang sangat baik, yang semasa remaja pemudanya juga tidak percaya Tuhan, hidup juga dalam dosa, dalam perjinahan. Ibunya Monica itu terus berdoa, terus tiap hari berdoa, mendoakan supaya Agustinus ini bertobat. Orangnya pintar, orangnya cerdas, belajar filsafat dan belajar teologi, dan dia akhirnya menjadi orang yang bertobat, menjadi hamba Tuhan, menjadi teolog yang sangat luar biasa, juga akhirnya nanti mempengaruhi Martin Luther, Calvin, dan sebagainya. Dia yang mengeluarkan kalimat kasih Allah mendahului respon manusia. Jadi kita bisa mengaku Yesus Tuhan karena Roh Kudus sudah masuk duluan. Anugerah diberikan dulu, baru kita bisa bertobat. Ya, jadi Tuhan mengubah hati Nicky Cruz, baru dia bisa bertobat. Anugerah Tuhan, ya, bukan kebaikan. Anugerah iman diberikan mendahului respon. Iman datang dulu ke hati kita, anugerah baru kita bisa berespon. Kasih Allah bukan reaksi terhadap kebaikan manusia, bukan. Karena manusia baik, Tuhan kasih anugerah, bukan. Kasih Allah bukan reaksi terhadap kebaikan manusia, tetapi sumber
dari keselamatan itu sendiri karena kasih Allah. Rencana keselamatan sudah disiapkan dalam kekekalan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah juga nonton film anak kecil yang mencuri obat di toko obat karena nggak punya uang, ibunya sakit keras, tetapi ketahuan, ya, lalu ditangkap sama penjualnya, ya, dia mau diambil obatnya, mau dilaporin polisi, tapi tiba-tiba ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu pemilik restoran yang mengambil obat itu dari tangan penjualnya, pemilik toko, ditambah lagi makanan, masukin kantong, dibayarin obatnya, kasih ke anak itu langsung kabur pergi, ya. Nah, suatu ketika kejadian lagi, ya, berpuluh tahun kemudian ibu itu yang jualan itu sakit parah sampai ratusan juta akan habis, bahkan mungkin 1 M, ya, kalau dalam hitungannya itu, ya, dalam rupiah dolarnya ratusan ribu dolar. Ya, anaknya nggak sanggup bayar, tetapi ternyata dokternya itu adalah anak kecil ini sudah jadi dokter, dia yang bayarin semua. Ya, bayarannya apa? 3 obat, obat 20 tahun yang lalu misalnya dia bilang, dengan makanan sudah dibayar lunas semua. Kita lihat, ya. A store manager noticed a poor little boy secretly slipping something into his pockets. He quickly grabbed the boy and began rough handling and shouting at him. "What did you steal? Give it to me now!" The frightened boy trembled as the manager forcefully pulled out 3 small bottles of medicine from his pockets. "It's for my mom," a customer nearby scoffed. "He'll surely end up a criminal in the future, robbing the entire neighborhood. He should be locked up now." Others nodded in agreement. Just while the manager was dialing the police, a woman stepped forward and asked the boy if his mother was sick. The boy hesitated, then slowly nodded. The woman counted some money and handed it to the manager. Then she turned to her daughter. "Give me the grocery bag." "Mom, what are you doing? Are you sure?" She smiled and nodded, then put the medicine bottles inside and handed it to the boy. The manager yelled, "Next time I see you, I'll kill you myself." The boy looked up at the woman and her daughter, tears streaming down his face, and without saying a word, he ran off with the grocery bag. 22 years passed. One evening, the same kind woman, while in her small restaurant, handed a takeout meal to a homeless man who smiled gratefully and turned to leave, when suddenly the woman felt dizzy and collapsed on the ground, unconscious. At the hospital, the doctor told the daughter that her mother had a brain tumor and would survive, fortunately, only if she got a brain surgery. When the bill was revealed, her daughter's face crumbled. $110,000? Is there no other way? She doesn't have insurance. I can barely survive on my salary. I was even planning to sell her restaurant, but it's not enough. Please, I can't lose her. The doctor sighed, shook head, and quietly left. That night, exhausted and heartbroken, she whispered a prayer and drifted into sleep. When she woke up, something felt different. Beside her was a document and a letter. As she opened the document, she saw every hospital expense, fully paid. She curiously opened the letter with trembling hands, which said, "All expenses paid in full, with 3 bottles of medicine and a grocery bag. 22 years ago." She looked up and saw the doctor standing in front of her. As she cried, she remembered that though our kind act may seem forgotten, it always finds its way back. Drop a heart if you agree. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam film tadi dikatakan apa? Ya, karena anak putri daripada ibu itu bilang nggak ada duit, gaji saya juga nggak cukup, restoran juga mau dijual, semua nggak cukup. Tiba-tiba dia ketiduran, ditulis apa? 22 tahun yang lalu sudah dibayar dengan 3 botol obat dan makanan dalam kantong. Sudah dibayar 22 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dosanya kapan dibayar oleh Tuhan? 2000 tahun yang lalu. Dosa kita sudah dibayar Tuhan Yesus. Sebelum kita lahir bahkan, dosa kita sudah dibayar. Dan keselamatan itu adalah kasih Allah yang kekal. Bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Keselamatan 100% anugerah Tuhan, tidak ditambah dengan pelayanan. Tidak bisa ditambah dengan persepuluhan. Tidak bisa ditambah dengan kebaikan. Tidak bisa ditambah dengan ketaatan. 100% adalah anugerah Allah, kasih Allah yang besar kepada kita. Umat Allah meresponi, mengisi keselamatan itu, bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita meresponi anugerah itu di dalam kehidupan kita,
Mari kita menjadi umat Tuhan yang penuh kasih kepada orang. Mari kita menjadi umat Tuhan yang mentaati Allah, yang mengasihi Allah, yang menunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih Allah yang banyak, lalu kita mau bagikan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bukan kami yang menyelamatkan diri kami. Bahkan satu dosa kecil pun kami tidak dapat hapuskan. Satu dosa kecil pun kami tidak bisa membayar supaya terhapus, supaya dosa kami berkurang. Setiap hari kami hanya bisa menambah perbuatan dosa tanpa bisa mengurangi. Sehingga sesungguhnya kematian kekal itu sebetulnya menjadi bagian hidup kami karena dosa selalu bertambah. Namun Engkau memberi jalan keluar kepada kami. Ketika kami masih berdosa, ketika kami jauh dari Allah, bahkan ketika kami belum lahir, Tuhan sudah membayar 2000 tahun yang lalu karena tidak ada cara lain yang dapat kami lakukan, yang dunia lakukan agar kami tidak binasa, agar kami tidak menerima maut. Namun kasih Tuhan yang kekal, rencana Tuhan yang kekal, sekalipun Yesus harus mati, menderita, dihina, disiksa, direndahkan, Yesus rela melakukan semua itu. Bahkan Allah Bapa juga rela melihat semua itu terjadi karena hanya itu satu-satunya cara dosa kami diampuni, kami diselamatkan. Semua itu karena anugerah Tuhan, tanpa perbuatan apapun dari diri kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah mengampuni dosa kami di kayu salib, menyelamatkan kami. Mampukan kami menghidupi anugerah-Mu, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hidup benar. Sekalipun tidak mudah, biarlah kami berjuang untuk berbuat baik, berjuang untuk mentaati Tuhan, berjuang untuk hidup dalam kebenaran, untuk menyatakan kami sudah menerima kasih Allah yang besar itu. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, mampukan kami semua hidup di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan ketika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami dan juga beristirahat pada malam ini, karuniakan kepada kami semua kesehatan, karuniakan kepada kami semua dan seluruh jemaat GSRI Kebaran Baru istirahat tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Kiranya anugerah damai sejahtera sukacita dari Yesus menyertai kami semua. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.